klaimnya persen. Estimasinya tahun 2025 kita akan kalau semua orang bersemangat untuk sehat, tapi dengan cara tidak preventif mungkin ya, tapi dengan layanan ya, artinya dengan setelah sakit baru berobat dari berobatnya terus teman gitu ya. Jadi sudah boleh mau nggak? Jadi ada ancaman ini bagus ya. Apakah kita akan langsung isi plus ini lagi? Ya bisa saja sebuah kebijakan. Ini Pak, masyarakat lagi begini, tapi kebijakan destinasi ada di belakang ini kan. Tapi harus mengetahui faktanya demikian. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Jaminan kesehatan nasional itu Jamsos, bukan Bansos. Apa bedanya Jamsos sama Bansos? Kalau Bansos itu kita nggak hubungan tapi dapat, itu Bansos. Tapi kalau jaminan kesehatan nasional Jamsos, sifatnya kita harus hubungan maka dapat. Itu. Sing miskin kalau nggak mampu hubungan dibayari sama pemerintah. Sing kaya bayarannya tinggi, dapat persentase bayarnya lebih tinggi. Jadi gotong royong masih ada, dan itu sifat-sifat itu harus dipertahankan. Harus dipertahankan gotong royong. Apapun tes yang dilaksanakan tetap ada perkembangan, tetap bisa polanya pola gotong royong yang bayarnya potongannya absolutnya bisa. Oke, lanjut. Saya kira ini tidak perlu juga, lanjut saja. Saya kira lanjut. Yang inti dari permasalahan ini. Jadi kita tujuannya adalah masyarakat memperoleh manfaat yang setingginya dan berkualitas. Jangan berdiri saja. Jangan sampai nanti sudah kita sudah kerja keras, ternyata dirawatnya bersepupu, berjam, mau ke kamar mandi, bingung kamar mandinya nggak sesuai dan itu aja. Bisa makin. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin kita lanjutkan kepada Ibu Dr. Dr. Hartini Adelia KM. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bapak Ibu semua yang berhormat, saya sebutkan satu persatu. Maaf dari Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya akan menyampaikan beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris dan Pak Agus. Tidak akan saya sampaikan kembali kan, Pak. Baik, seperti biasa kalau kita ketemu, kami akan mengupdate jumlah peserta JKN per 1 2024 itu 272.900, termasuk yang non aktif atau 97,78%. Jadi sudah mendekati 98%. Next slide. Capaian yang luar biasa. Juga teman-teman dari pekerja formal yang sudah hampir seluruhnya mungkin masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan MKPP 23.258 dan rumah sakit atau dari 8 KRF 3.120 tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita mencoba membuka sebanyak mungkin fasilitas kesehatan untuk
biaya yang kita bayarkan ke fasilitas kesehatan itu 42 triliun. 10 tahun kemudian dia menjadi hampir 4 kali lipat, 3 kali setengah. 158 triliun lebih, hampir 99 triliun. Jadi ini memang beban jaminan kita meningkat, terutama dibandingkan 2022 pasca pandemi COVID itu kenaikan mencapai 45 triliun. Kalau kita lihat beban pelayanan kesehatan penyakit berbiaya katastrofik itu dari tahun 2019 19 triliun, 2023 menjadi 34 triliun. Bukan yang sakit makin banyak sebenarnya, tapi yang selama ini tidak sakit bisa mengakses fasilitas kesehatan. Karena jika kita membuka fasilitas kesehatan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan sebanyak mungkin. Nah ini memang kalau kita menelaah lagi Bapak Ibu masih ada saudara-saudara kita yang pastinya belum bisa mengakses layanan kesehatan terutama di daerah. Next slide. Ya, nah ini yang kita lihat sama-sama. Kenapa dia meningkat secara tajam? Di 2023 jumlah kunjungan ke RKPP maupun RKRL meningkat dengan sangat tajam. Hal ini yang kita harus diskusikan gitu. Memang pada waktu pandemi COVID tahun 2021 sampai 2022 hampir 40% itu peserta yang biasa mengakses layanan kesehatan tidak mengakses layanan kesehatan. Sudah kita perkirakan ketika terutama para penyakit kronis seperti diabetes hipertensi, dia akan menjadi berat setelah memasuki tahun 2020-2021. Karena itu yang tadinya tidak mendapatkan pelayanan yang baik berkunjung ke fasilitas kesehatan rujukan. Kemudian juga ini analisa awal bahwa terjadi pola pengembangan penyakit yang akhirnya mendorong orang datang ke rumah sakit. Jadi pasca pandemi COVID penyakit itu menjadi pola epidemiologi itu kan bukan Pak Busari dan Pak Agus ya. Kalau kita lihat datanya gitu, kasus-kasus penyakit pernapasan itu makin meningkat. Dan ini memang orang harus datang ke rumah sakit. Kalau kita masih bisa dilayani di RKPP pasti dilayani di RKPP. Nah kalau kita melihat pemanfaatan selama tahun 2023 jadi paling tinggi sepanjang BPJS Kesehatan, rata-rata per hari orang yang datang ke fasilitas kesehatan itu 1,6 juta, baik di RKPP maupun di RKRL. 1,6 juta orang datang ke RKPP dan RKRL dengan kunjungan 660 juta per tahun. Sebelum pandemi ini sekitar 450 juta gitu. Jadi ini yang kita lagi analisis, walaupun kita sudah menduga pada waktu pandemi COVID, pasca pandemi angka kesakitan akan meningkat karena pola penyakit, tetapi ternyata tidak setinggi ini. Ternyata dia setinggi ini gitu. Itu yang mungkin Bapak Ibu bisa merasa bahwa sekarang ini kenapa orang mudah sakit gitu, mudah lelah setelah pasca pandemi COVID. Karena itu juga makanya angka kesakitan kita meningkat. Kalau di tahun 2022 itu yang dirawat inap 12 juta orang, di tahun 2023 yang dirawat 14,3 juta orang. Ada 4 juta orang yang 4 juta orang yang meningkat yang datang ke rumah sakit. Next slide. Ya, nah tadi disampaikan oleh Pak Agus, peraturan Presiden 59 itu sebenarnya berita baiknya banyak, tapi memang ini yang menjadi isu. Salah satunya tadi yang disampaikan bahwa untuk membuka akses pelayanan kesehatan itu BPJS Kesehatan memperbanyak kerjasama dan kemudian termasuk juga pada daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal. Kalau dalam bahasa perpres itu daerah belum tersedia fasilitas memenuhi syarat. Jadi daerah timur terutama Bapak Ibu dan juga di Sumatera itu ada daerah Muarnias, Mentawai. Jadi kita bekerja sama dengan fasilitas bergerak, kemudian bekerja sama dengan fasilitas yang dengan kriteria khusus mengirimkan tenaga kesehatan dan menggunakan uang tunai dan layanan berbasis teknologi pada daerah-daerah ini yang fasilitas kesehatan sangat-sangat terbatas dan tidak memenuhi syarat. Nah ini adalah gambarannya Ibu Sari ya. Ini di NTT ya. Kita bekerja sama dengan Dr. Share yang rumah sakit bergerak itu. Di
daerah di Momere kita datang ke sana bersama dengan Dokter memberikan pelayanan kesehatan. Jadi setelah 10 tahun jaminan kesehatan nasional ini, baru itu kita mengirimkan paskes ke tempat-tempat di mana saudara-saudara kita itu tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan sebelumnya. Tapi setelah kalau di kota-kota kan rumah sakit cenderung bisa dijangkau, nah di daerah-daerah tertentu itu rumah sakit tidak bisa dijangkau oleh saudara-saudara kita, sekarang bisa. Dan itu juga yang menyebabkan beban jaminan kesehatan itu meningkat. Kita sih berharapnya distribusi layanan kesehatan ini bisa dimanfaatkan oleh semua saudara kita di seluruh Indonesia. Next slide. Kemudian juga ini masih ya, jadi tidak hanya pelayanan konsultasi, tapi juga ada operasi, kemudian juga tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit Kabupaten. Termasuk kita mengirim tenaga kesehatan ke daerah-daerah di Papua yang tadinya tidak mendapatkan jangkauan pelayanan kesehatan, kita kirimkan ke sana. Slide berikutnya, berita baik kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Di Perpres 59/2024 ini ada 14 klinik layanan kesehatan. Ini adalah konsep kita bagaimana mengelola peserta JKN. Jadi yang dibagi menjadi 3 kelompok peserta, kelompok yang sehat, kelompok berisiko, dan kelompok yang sakit. Yang sehat ini diharapkan tetap sehat. Yang berisiko ini dikelola dengan baik supaya tidak jatuh ke kelompok yang sakit. Nah, untuk itu peserta yang sehat ini dilakukan screening riwayat kesehatan untuk melihat apakah ada resiko sedang dan tingginya. Kalau ada resiko sedang dan tinggi, kemudian dia diperiksa, dilanjutkan dengan pelayanan penapisan, ada di 14 penyakit tadi. Kalau ternyata hasilnya sakit, maka dilanjutkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Setelah itu dibalikan lagi ke fasilitas kesehatan yang pertama melalui program penyakit kronis dan PSI. Jadi kita menunjukkan selain terjamin, peserta JKN itu juga produktif, bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan baik. Next slide. Ini ada 14 layanan screening yang ada di Perpres 59/2024. Sebelumnya hanya 6 penyakit, sekarang menjadi 14 penyakit. Dan stroke, ischemic disease, hipertensi, kanker payudara, anemia remaja, TB, PPOK, kanker paru, hepatitis, kanker pada rahim, pemeriksaan diabetes mellitus, thalassemia, kanker usus, dan screening hipothyroid komunitas. Jadi mulai dari lahir sampai dewasa, proses ini terus dilakukan. Perhitungan kita Bapak Ibu dengan 14 screening ini, biaya perawatan itu adalah kurang lebih 8 triliun per tahun. Jadi beban jaminan itu meningkat juga karena manfaatnya memang ditambah di dalam regulasi yang ada. Next slide. Kalau kita lihat data tahun 2022 dan 2023, screening riwayat kesehatan itu mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan ya. Ada 39,6 juta orang yang kita yang kita lakukan screening riwayat kesehatan, dan yang akan mengkhawatirkan kalau lihat di bawah yang ini untuk hasil pemeriksaan diabetes itu ada 25% penderita prediabetes, dan ini masuk pada kelompok pekerja Bapak Ibu. Itu ada 25% pekerja prediabetes, kurang lebih ya, prediabetes dan diabetes ya. Ini yang menjadi concern kita. Kalau nggak kita mitigasi akan menjadi bebannya akan berat, pembiayaan secara pembiayaan, dan tidak produktif juga ya. Diabetes dan hipertensi ini yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi tidak produktif kalau tidak dikelola dengan baik. Ya makan banyak, yang mengkhawatirkan sebenarnya itu yang boba-boba itu, karena banyak itu. Ini agak apa ya? Ini akan menjadi beban di kemudian hari kalau tidak dikelola dengan baik. Next slide. Health research itu tadi sudah disampaikan ya. Satu katanya yang ketiga, karena ini masa transisi sampai next slide, sampai 2025 slide. Sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan tetap menjanji peserta sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Presiden 82 tahun 2018. Jadi masih ada ruang perawatan kelas 3, ruang perawatan kelas 2 bagi PNS, PPK, dan PPU,
ini di Perpres 82 tahun 2024 akan seperti apa. Sekian dari kami, terima kasih.